terima kasih sudah hadir di podcast We Are Cold Chain. Pada pagi hari ini kita ada Pak Otto selaku Chief Marketing Officer dari Kiat Ananda, dan ada juga Bapak Imam Jalani, Business Development dari PT Carbon Yuda 3 Motors atau Mitsubishi Fuso. Selamat datang Bapak-Bapak. Ya. Mungkin kita dengar dulu backgroundnya dari Kiat Ananda ya. Kiat Ananda itu kan leadingnya Pak untuk di logistik cold chain nih Pak. Mungkin kita bisa dengar sedikit dari backgroundnya ini Pak. Oh, bisa. Jadi kalau di kita Kiat Ananda memang berdiri dari tahun 1996, berdiri dari perusahaan transport pendingin. Pada saat itu, kemudian di tahun 2011 kita masuk ke warehousing pendingin, cold storage, lalu berkembang hingga saat ini ya kita memiliki kapasitas yang cukup besar. Kalau dari Pak Imam mungkin Pak ada sedikit background dari Mitsubishi Fuso Pak. Ya, Mitsubishi Fuso saya selaku dari Business Development PT Carbon Yuda 3 Motors ya, authorized distributor to Mitsubishi Fuso. Kami memang saat ini sedang menggarap ya atau fokus di cold chain ini, khususnya untuk customer kami, salah satunya Kiat Ananda, di mana potensi dari pertumbuhan cold chain ini sejak pandemi dan sampai belakangan ini itu perkembangannya meningkat pesat. Di akhir 2021 kami selaku ATPM dari Mitsubishi Fuso terus fokus kira-kira bagaimana bisa memenuhi requirement dari konsumen kami khususnya di sektor cold chain secara berkelanjutan. Oke, kan kalau kita ngomong logistik cold chain itu kan paling penting salah satu kan untuk ketahanan pangan nih ya Bapak-Bapak ya. Mungkin bisa dijelasin dari segi otomotif dulu Pak Imam. Ya. Dari segi otomotif kata relationnya gimana nih antara logistik pangan dengan cold chain? Kami memberikan layanan untuk transportasi dukungan kendaraan di mana secara impact itu adalah terhadap cold chain perpanjangan masa simpan. Jadi barang-barang yang dibawa dengan transportasi berbendingin itu tidak mudah rusak, kemudian bisa panjang kalau memang rantai dinginnya dijaga dengan baik. Lalu juga dukungan dari infrastruktur otomotif kami selaku penyedia transportasi, manufaktur transportasi untuk khususnya brand Mitsubishi Fuso, kami terus melakukan pengembangan dari teknologi yang berkelanjutan yang canggih. Kami sudah lengkapi dengan sistem GPS, di mana kami ada Running 3.0 yang bisa dimanfaatkan bagi para pebisnis khususnya cold chain untuk track kendaraannya, posisinya di mana. Kemudian juga kami sudah lengkapi dengan sensor suhu, di mana itu sangat krusial ya bagi para pebisnis itu untuk memonitor suhunya secara real time. Nah, itu sudah kami lengkapi. Lalu juga dari secara tentunya tadi setelah terminimalisir kerugian dan daya tahan pangan yang panjang, tentunya terciptanya efisiensi logistik ya, efisiensi logistik. Lalu juga dengan adanya teknologi dan telematics dari Running 3.0, tentunya kami juga berkontribusi untuk inovasi dan teknologi untuk di dunia cold chain. Oke, itu Pak. Kalau dari operator logistik nih Pak, kira-kira gimana nih? Bagi kami ini kan melihat kan dengan ada fasilitas cold chain ini otomatis ini akan meningkatkan ketahanan pangan nasional, di mana hasil produksi dan hasil panen yang dihasilkan itu bisa disimpan dalam jangka waktu panjang. Kalau sebelumnya tidak ada fasilitas cold chain itu kan akan kalau tidak terjual itu akan dibuang kan, tidak bisa disimpan. Food waste ya Pak? Iya, jadi food waste. Nah kalau untuk Pak Imam nih, kan kalau kita ngomong otomotif banyak teknologi yang bisa membantu. Nah kira-kira apa nih yang bisa kita share tentang Mitsubishi Fuso? Mungkin ada teknologi terbaru kah yang bisa di-share? Ya, kait tadi mungkin sudah saya singgung bahwa kami berkontribusi dari inovasi dan teknologi, khususnya dengan telematics, pemberian added value ya, nilai tambah, layanan nilai tambah kepada konsumen dengan layanan telematics, di mana konsumen di cold chain ini bisa memonitor kendaraannya dimanapun berada secara real time. Kemudian kami sudah lengkapi dengan sensor suhu, sensor pintu, di mana ini notabene sangat krusial bagi para pelaku cold chain. Jadi bisa mengetahui posisinya secara
Pak dari industri cold chain jangka panjangnya kira-kira Mitsubishi Fuso aimingnya gimana nih Pak? Harapan kami adalah kami ingin memberikan layanan zero downtime, di mana kami memberikan fasilitas bengkel siaga 24 jam di beberapa titik di seluruh kota Indonesia. Bengkel siaga 24 jam, juga kami menyediakan layanan mobile workshop. Jadi kami yang jemput customer bagi konsumen-konsumen yang susah dijangkau, mungkin jauh dari area terdekat jaringan dealer kami yang akan mendekat ke konsumen. Dan lalu juga tentunya sebagai suatu bisnis jangka panjang, harapannya adalah kami memberikan kontribusi yang berkelanjutan, sustainability innovation atau sustainability development yang bisa dari ekonomikal, sosial ataupun dari environment seperti itu. Dan terkait dengan inovasi berkelanjutan, kami juga nantinya kita sudah tahu ya bahwa kedepannya eranya perkembangan listrik ya, kendaraan listrik. Nah itu merupakan salah satu juga dari inovasi berkelanjutan. Kalau misalnya kita ngomong tantangan utama dari pelaku industri, Pak Otto, kira-kira ada apa sih pain points-nya dari Bapak mungkin yang bisa di-share nih Pak, pain points-nya apa, terus dengan adanya efisiensi cold chain gimana? Ya, tentunya tantangan pertama itu adalah pembangunan fasilitas cold storage di seluruh daerah di Indonesia. Yang kedua itu yang tadi kita bicara adalah fasilitas, yang kedua ini adalah bagaimana pengirimannya juga. Ya kan, yang pada saat ini kita menggunakan river container, menggunakan kapal roro, di mana jadwalnya itu belum istilahnya terjadwal dengan baik, ya kan, dan juga biaya kirimnya dengan kontainer maupun dengan kapal roro masih cukup tinggi biayanya. Nah sehingga kita selaku pelaku logistik ini harus bisa duduk sama-sama mendesain suatu bisnis proses yang baik dengan para stakeholder, bagaimana untuk menurunkan biaya logistik ini gitu, dengan suatu sistem atau solusi yang lebih baik. One stop solution ya. Iya, one stop solution, betul, setuju. Pak Imam kan sudah beberapa kali juga nih ya Pak, Mitsubishi Fuso ikut pameran ISM Indonesia Cold Chain Expo. Seberapa penting sih Pak event-event kayak gini menurut Bapak untuk industri? Ya, untuk mengikuti kegiatan expo ya. Jadi kalau secara berbicara sedikit dari sisi branding kan istilahnya above the line dan below the line. Nah, untuk konsep secara below the line ini tentunya memberikan exposure dan visibilitas untuk brand itu sendiri. Itu yang pertama, jadi dikenal oleh masyarakat. Lalu yang kedua, kita bisa berinteraksi langsung dengan konsumen, kita hearing langsung dengan konsumen. Tentunya konsumen yang datang ke sini adalah konsumen yang sudah punya intention sendiri, entah dia datang dari rumah atau kantor. Saya datang ke sini ada intention sendiri, artinya dia sudah ada tujuan yang jelas. Nah itu salah satu benefitnya dari mengikuti expo. Kemudian tentunya ini juga menjadi suatu penguatan brand positioning dan brand awareness ya, dari merek itu sendiri ketika mengikuti sebuah event, di mana bisa lebih memperkuat posisinya selaku Mitsubishi Fuso sendiri di kami sebagai market leader di kendaraan truk, dan ini akan memperkuat brand positioning ketika mengikuti event. Lalu juga tentunya sebagai networking ya, jaringan, ketemu dengan teman-teman lain dari asosiasi, kemudian dari organizer, kemudian dari pelaku-pelaku bisnis lain yang berkaitan khususnya di sini dengan cold chain. Apa sih info terbaru yang ada di dunia cold chain saat ini, seperti apa? Kita terus update melalui dari event ini. Tentunya kan orang-orang atau pebisnis yang mengikuti event ini akan menampilkan sesuatu yang baru dari bisnisnya mereka di event ini. Nah dari situ kita terus belajar dan update mengenai situasi terkini dari masing-masing industri.
kalau Pak Otto nih Pak datang ke event pameran seperti ini, apakah sourcing produk baru kah, teknologi terbaru kah, atau teman lama atau gimana Pak? Ya, seperti memang kalau kita ada pameran ini kan tentunya kita sebagai pelaku logistik sangat diuntungkan lah, karena kan kita bisa mendapatkan masukan dengan produk-produk terbaru, bagaimana dengan teknologi terbaru yang bisa diterapkan oleh perusahaan kami itu bisa memberikan efisiensi. Nah, efisiensi ini kan sekarang sebenarnya apalagi pada saat ekonomi kita yang istilahnya sedikit menurun, ya pasti efisiensi ini sangat dicari oleh seluruh perusahaan. Nah, kita harapkan juga teman-teman dari manufaktur, ya terutama juga salah satunya ada truk manufaktur truk ini bisa memberikan bagaimana pengoperasional yang lebih efisien, agar kami juga bisa memberikan biaya yang lebih efisien juga kepada para customernya kami, ya dengan dibantu dengan teknologi, ya karena kita juga jujur harus bicara teknologi ini kan adalah untuk membantu kita, mempermudah kita, kemudian bisa mengefisienkan seluruh biaya kita juga. Ya, dan tentunya kita juga bicara kalau di dalam truk ini, truk ini kan adalah salah satu elemen yang paling penting di dalam kita mendistribusikan produk-produknya kita kan, semua kan harus menggunakan truk. Dan ya kita jujur kami memiliki mitra strategis dengan Fuso yang sudah terbukti sangat handal, ya kan, di dalam menaklukkan segala medan perjalanan yang ada di Indonesia. Itu jadi kita juga sangat terbantu, dan juga after sales nasional yang dimiliki oleh Fuso untuk mendukung pendistribusian kita di seluruh daerah di Indonesia. Karena kami saat ini Kiat Ananda kita ada 16 cabang di seluruh Indonesia, dari Medan sampai di Kalimantan, Sulawesi seperti di Manado, di Palu, di Makassar, bahkan sampai di Jayapura. Jadi kita ujung ya Pak? Iya, sudah kita jadi dari Sabang sampai Merauke kita memiliki titik distribusi yang bisa membuat customer kita itu bisa bertumbuh, berkembang lebih cepat. Nah, kalau kita ngomong kolaborasi nih Pak antara pihak otomotif dan pihak pelaku logistik kan tadi kan sebenarnya kita ngomong dengan bantuannya zero downtime ataukah itu kualitasnya yang reliable, itu kan membantu banget nih Pak. Kira-kira kita bisa lihat kolaborasi barukah lagi di antara Fuso dan Kiat Ananda in the future? Kalau itu pasti kita sangat harapkan ya. Jadi support dari Fuso sangat kita harapkan, karena kita tahu karena ujung tombak kita dalam di pendistribusian adalah banyak menggunakan tracking. Ya tentunya kita bicara bagaimana nanti Fuso ini bisa menciptakan kendaraan misalnya nanti solar yang lebih efisien, penggunaan BBM yang istilahnya bisa lebih jauh, ya kan? Apakah itu nanti dengan sistem hybrid ataukah dengan EV yang nanti bisa umurnya lebih panjang, jarak tempuhnya yang bisa lebih panjang, ya kan? Itu tentunya sangat kami harapkan. Itulah strategi seperti itu, dan juga Kiat Ananda mungkin sudah dengan Fuso ini sudah berjalan 20 tahun lebih ya, sebagai mitra strategis dari kita. Jadi memang ini salah satu konsumen cold chain yang sudah advance. Jadi kalau memang ingat cold chain, ingat Kiat Ananda, sudah di mana-mana. Dan kami sangat berterima kasih dan apresiasi, antusias untuk terus berkolaborasi dengan Kiat Ananda untuk kedepannya. Ya tadi seperti saya bilang sebelumnya, we grow together gitu ya. Jadi apa yang bisa kita support, kemudian kita kirim apa sih pain point atau requirement dari konsumen, kita kembalikan benefitnya untuk konsumen. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya Pak ya. Nah, strategi pemasaran dan komunikasinya Fuso nih ke depannya, mungkin boleh di-share spill sedikit mungkin Pak. Oh iya, kalau untuk komunikasi terhadap halayak ya, komunikasi terhadap atau konsumen ya tentunya berpartisipasi dalam event. Kemudian ini kita ikut podcast ya, lebih dekat dengan konsumen, kita duduk bareng diskusi apa sih yang menjadi
main issue di Gojek ini seperti itu kan, secara umum ataupun secara khusus. Kemudian juga kita komunikasi digital, tentunya sekarang eranya dengan sosial media. Nah, kita dengan sosial media kita publish, dan setelah ini kita akan langsung publikasi ulang dengan sosial media. Okay. Terima kasih banyak waktunya Pak Otto, Pak Imam. Semoga dengan ada podcast ini kita bisa berkolaborasi lebih jauh lagi, bisa bekerja sama lagi di depannya. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih.